Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan selaku moderator pada asistensi pagi ini yang akan memandu jalannya asistensi ekonometrika pada pagi ini. Untuk acara pertama yaitu penyampaian materi dan pembahasan soal, mungkin mereview soal yang materi akan diujikan. Ini yang akan dibawakan oleh Bapak Simon selaku dosen ekonomi pembangunan FEB-UMS. Kepada Pak Simon, saya persilakan. Oke, terima kasih. Langsung ya, Mas ya? Oke, Pak. Nanti peserta yang lainnya menyusul. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera bagi teman-teman semua dan kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa materi-materi di dalam exam preparation course sebelum mid semester ini ya. Ya teman-teman, materi yang kita bahas pada hari ini yaitu terkait dengan ekonometrik 1, yaitu seputar pembahasan mengenai regresi sederhana dan regresi linear berganda. Maaf sebelumnya kalau suaranya agak bising ya, tapi insya Allah moga-moga teman-teman bisa mendengarkan dengan jelas. Oke, baik, izinkan saya untuk share screen. Oke, gini ya teman-teman ya. Ini coba saya perluas dulu. Jadi tadi kan ini coba saya hapus semua dulu ya. Saya hapus semua dulu. Nah, tadi kan ini. Bentar. Tadi kan soalnya ini. Kita ketahui N-nya 10 tahun, kemudian nilai PCI dan GDP-nya. Nah, sebelum kita mengerjakan apa yang diinginkan atau apa yang diharapkan oleh pertanyaan tersebut, kita harus buat dulu nih X kuadratnya. Kita tentukan dulu ya, biar nantinya ke depannya enak. Jadi kalau teman-teman mau membuat ini atau mau membuat regresi, itu kita tentukan dulu termnya, kita buat dulu datanya. Jadi X kuadrat itu kita kuadratkan ya. X-nya ini kita kuadratkan. Ini ya. Kita kuadratkan. Kemudian kita drag. Kemudian ini average-nya, maaf, ini sum-nya, sorry.
Ya, samnya. Kemudian Y kuadrat, kita cari Y kuadratnya. Kita kuadratkan. Kemudian kita cari X dan Y-nya. X kemudian kali Y. Ini ya teman-teman. Kemudian kita cari. Nah, sebelumnya kita sampai sini dulu. Kemudian kita cari regresinya. Kita cari regresinya itu dengan rumus ini. Bentar, saya ambilkan rumusnya biar enak. Nah, di sini ya, regresi. Ini ya rumusnya. Nah, sekarang kita cari nih. Ini yang paling atas dulu. Sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikalikan sigma X Y. Kita cari di sini ya, sigma X, sigma Y dulu. Kita cari sigma Y. Sigma Y itu ini ya, sigma Y. Kemudian kita kalikan. Kita kalikan sigma Y, kita kalikan sigma X. Ini kita kurung dulu biar enak ya. Kemudian dikurangi. Ini X-nya X kuadrat ya. X kuadrat ini. Kemudian kita kalikan sigma X dikali sigma Y. X dikali sigma XY, sigma XY ini. Ini kita term yang penyebutnya. Ini ya. Kemudian kita cari yang kedua. N-nya kita 10 ya. N 10. Jadi 10 dikalikan dalam kurung sigma X kuadrat. Sigma X kuadratnya tadi ini. Kemudian dikurangi
dalam kurung sigma x ini. Nah, ini jangan lupa kalau di sini itu sigma x yang dikuadratkan ya, teman-teman ya. Sigma x yang dikuadratkan. Jadi kita log dulu di sini. Nah, kemudian kita bagikan sama dengan ini dibagi ini. Ini untuk alfanya. Alfanya ini ya. Kemudian ini alfa atau nilai konstansinya. Ini slope-nya ya. Intercept. Ini nilai interceptnya sudah dapat ini. Kemudian kita cari B-nya. B-nya ini adalah 10. Kita selesaikan dulu 10 dalam kurung 10 dikali sigma XY dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Sigma X dikali sigma Y. Oke. Nah, kalau ini berarti kita selesaikan yang ini dulu. Kita selesaikan ini. Kemudian kita yang pembilangnya 10 dikali sigma X kuadrat. Dikurangi sama sigma X yang dikuadratkan. Sigma X yang dikuadratkan. Kita cross check dulu. 10 ya. Sigma XY sigma X dan ini sigma Y. Oke, udah benar. Kita bagi. Oh, bentar. Kita ulang ya, soalnya sintaknya ada yang error. 10 .
10 dikali sigma X kuadrat, sorry. Kali sigma Y. Kemudian ini 10-nya masuk lagi. 10 dikali benar. Sorry, ini sigma X ya. Sigma X. Kemudian yang kedua itu 10 dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Sama ya. Jadi ini slope-nya. Kita tadi slope sama intercept, ini slope. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita cari ini Y-cap. Y-cap itu Y real-nya ya. Y real-nya berarti kalau Y real-nya ini kita kan sudah ketemu. Nah, kemudian kita suruh menuliskan untuk pertanyaan yang pertama tadi tuliskan persamaan regresi berdasarkan variabel dependen dan independen. Berarti kan persamaan regresi kan Y sama dengan A plus BX kan. Ini kan. Kemudian kita tahu bahwa persamaannya Y itu adalah konsumsi masyarakat. Sama dengan A plus B dikalikan gross domestic product. Ini. Ya rumusnya gitu ya. Ini nomor 1. Siapa nomor 1 cuman gitu. Kemudian nomor 2 itu hitunglah koefisien slope dan intercept-nya. Nomor 2 ini. Nomor 1 ini. Kemudian nomor 2 ini. Rumusnya seperti ini ya. Nomor 2. Kemudian sekarang kita beranjak ke nomor 3. Nomor 3 itu pertanyaannya tuliskan persamaan regresi berdasarkan angka dan konstanta dan koefisien sampel. Nah, kita ini nomor 2 sini ya.
Kemudian nomor 3, kita suruh menuliskan berdasarkan angkanya ini. Berarti tinggal gini. Ini nomor 3 ya. Berarti tinggal interceptnya itu minus ini ya, minus 1592,1. Kemudian ini 0,856 0,8564 dikalikan GDP. Nah, artinya setiap satu peningkatan GDP itu meningkatkan PCE sebesar ini tambah ini dikalikan GDP-nya itu. Atau setiap satu peningkatan gross domestic product PCE akan meningkat sebesar minus ini ditambah ini. Artinya seperti itu kan. Nah, oke, kemudian kita cari Y cap-nya. Y cap itu menyangkut dengan pertanyaan yang nomor E. Jadi hitunglah prediksi konsumsi jika PGB itu 11.500. Nah, ini pertanyaan nomor 4. Kita jawab yang di sini ya. Pertanyaan nomor 4 saya taruh di sini. Hitunglah jika GDP-nya GDP 11.500. Nah, tinggal kita kalikan saja teman-teman. Sini ya, coba. PCE sama dengan A-nya ini. Kemudian kita kalikan ini kita tambahkan plus ini. Kemudian ini A, kemudian B-nya slope-nya ini seperti rumus ini. Kita masukkan seperti rumus A plus B X. Nah, ini GDP-nya ini 11.500. Kita masukkan 11.500. Nah, ini ya teman-teman. Ini kita persingkat misalnya ini. Nah, nilai konsumsi masyarakatnya sebesar ini. Ini pertanyaan nomor 4. Coba saya copy. Ini 11.500. Nah, PCE sama dengan ini saya letakkan di sini. Kemudian pertanyaan yang nomor 5, hitunglah prediksi konsumsi dan residual tiap tahun. Prediksi konsumsi berarti Y real, ini realnya ya. Y realnya ini berapa? Nah, Y real atau yang terjadi itu berapa? Itu kita masukkan rumus ini, kita masukkan rumus regresi yang sudah kita temukan, intercept dan slope ini ke dalam perhitungan yang dikalikan dengan X tahun berjalan. Yang dikalikan dengan X tahun berjalan ini. Kita hitung ya, sama dengan A plus B-nya, kemudian kita kalikan X-nya, X-nya ini ya. Ini kita kurungkan.
Nah, ini Y real ya, namanya Y caps di sini. Nah, ini nilai realnya. Jadi tadi rumusnya sama seperti yang kita cari yang nomor 4 tadi, tapi tadi kan jika GDP-nya 11.500. Nah, ini GDP-nya ini kita cari di X-nya di per tahunnya. Jadi kita cari berdasarkan tahun berjalannya berapa, realnya itu jadi Y caps-nya ini. Nah, kemudian kita drag. Nah, sebelum di drag ini biar tidak berubah itu kita kasih ini logo dolar dulu ya. Ini kita kasih gini biar tidak berubah. Nah, ini kemudian kita drag ke bawah. Oke ya. Kita samakan dua angka di belakang koma. Kemudian totalnya sama. Nah, ini adalah nilai konsumsinya. Jadi Y atau konsumsinya, Y-nya realnya ini nilai konsumsi. Ini pertanyaan nomor 5 nomor 1 yang ke berapa tadi? 1E ya. 1E yang pertama nilai konsumsinya ini. 1E. Oke. 1E kita kasih warna ini. Kemudian nilai residualnya. Residualnya berarti nilai sisa Y predict atau Y informasi atau Y real dan Y predicted. Nah, Y min Y caps. Y-nya ini kita kurangi Y caps ini. Kita drag ke bawah. Oke ya. Ini adalah nilai residualnya. Nah, ini kan nilainya negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Nah, ini adalah nilai absolut residual. Absolut residual itu biar positif dan negatif itu disamakan. Nah, kita kuadratkan. Jadi nilai residualnya tadi, ini juga jawaban nomor 1E. Nah, 1E sudah kejawab ya. Yang Y caps ini dan Y min Y caps. Ini adalah 1E. Nah, kemudian kita beranjak ke pertanyaan yang nomor 2. Hitunglah varian dan standar error. Konstanta, varian dan standar error, koefisien. Nah, sebelum masuk, nah ini ya, standar error konstanta dan standar error koefisien. Ini sudah ada di sini, sudah saya kerjakan. Itu caranya gini, kita cari dulu ini. Jadi kita cari dulu E dan X barnya, E dan residual kuadratnya. Kita kuadratkan nilai residualnya. Kita kuadratkan. Ini oke, kita kuadratkan, kemudian kita cari. Nah, ini gini teman-teman. Y min itu atau Y kecil, biasanya ini saya tulis Y min biar jelas saja daripada saya cari simbolnya gitu ya. Ini adalah Y kecil. Y kecil itu adalah Y
Y kecil ini itu adalah, ini saya perjelas dulu. Y kecil itu adalah Y besar min rata-rata Y-nya. Itu Y kecil. Itu Y besar ini teman-teman, tolong dipelajari ya. Y besar ini kemudian dikurangi dengan rata-ratanya. Nah, ini. Nah, biar nggak berubah, kita kasih gambar, kasih lambang dolar itu ya. Kita lock. Ini. Oke ya. Nah, kemudian kita cari juga X. Ini kita total dulu. Kita cari X min-nya dulu. Sama ya. Kita X dikurangi dengan rata-rata X-nya. Ini biasanya 0,00 karena memang selisihnya pasti sedikit sekali. Nah, kemudian agar absolut itu kita Y kecil ya ini, Y kecil kuadrat atau Y min itu minimax ya. Minimax. Y min gitu aja. Atau Y kecil gitu. Nah, Y kecil kuadrat kita kuadratkan ini. Kemudian X kecil kuadrat. Kita X kecil kuadratnya. Kemudian X kecil kali Y kecil. Sorry. X kecilnya ini dikali kemudian kita cari lagi ini X Y kecil ya. Kemudian Y cap min J. Y cap min J. Y ini adalah Y rata-rata ya. Ini saya kasih keterangan dulu. Rata-rata Y. Sebenarnya ini adalah Y bar sih. Sorry, Y bar gitu ya. Y bar ini adalah Y rata-rata ya. Nah, itu gini. Rata-rata Y dependennya. Ini.
Kemudian biar tidak berubah kita bikin dolar. Oke, ini ya. Kita drag. Ini rata-rata Y ya ini ya. Atau gini aja. Rata-rata Y. Nah, kemudian kita kuadratkan, teman-teman. Kita kuadratkan. Kita kuadratkan, kemudian ini belum kita kerjakan. Oke. Nah, ini nah, ini tadi Yemen, ini yang rata-rata kuadrat dari ini ya, sorry. Ini biar sama ya. Rata-rata Y. Nah, kemudian kita mulai bahas pertanyaan yang nomor 2. Hitunglah varian dan standar error konstanta. Nah, standar error. Rumus standar error itu ini mulai yang pertanyaan yang nomor 2 ya. Ini jawabannya nomor 2 itu ini. Nah, itu rumusnya sigma E kuadrat. E itu adalah residual. Nilai residualnya yang kita jawab tadi. Ini kan. Ini nilai konsumsinya, ini nilai residualnya. Ya kan teman-teman? Ini konsumsi, ini nilai residualnya. Maka sini saya tulis nilai E atau error. Nah, kemudian ini adalah error kuadrat. Absolut residual namanya. Atau absolute error itu namanya absolut residual. Itu dengan rumus sigma absolut residual dibagi akar kuadrat sigma absolut residual dibagi N min K. N-nya itu kita 10, variabel yang dipakai adalah 2. Variabel PCE dan variabel GDP. Ada 2 ya. Berarti N-nya 10, variabelnya 2. Ini di sini. Nah, berarti kita hitung nilainya, kita contohkan di sini ya. Sigma residual, sigma absolut residual. Kita cari sigma absolut residual ini. Dibagi N-nya berapa tadi? N min K, N-nya 10, K-nya itu 2, berarti 8 ya. Oke, 8. Nah ini N-nya 10, 2 itu variabel, jadi ini di 8 ya, langsung saya gitu kan. Kemudian kalau di akar kuadrat kan berarti SQRT. SQRT itu akar transport. Itu akar kuadrat. Nah, 65861 ini ya. Itu rumusnya ini. Itu ya, udah benar ya. 65 ini benar. Nah,
untuk mencari standar error konstanta, slope itu koefisien, kemudian intercept itu konstanta ya. Intercept itu konstanta. Kalau slope itu koefisien. Nah, teman-teman, nilai varian di sini saya tulis nilai varian. Pertanyaannya tadi kan hitunglah varians dan standar error. Nah, standar error itu adalah akar kuadrat dari varians. Jadi, nilai variannya itu 4338.78 ini. Di 438,78. Nah, ini nilai variannya, teman-teman. Ini nilai variannya, kemudian nilai standar errornya ini. Nah, kemudian untuk nilai standar error yang ini, jadi untuk mencari standar error koefisien dan standar error konstanta, di pertanyaan yang nomor 2, standar error konstanta dan standar error koefisien, itu harus menemukan real standar error modelnya dulu. Secara keseluruhan, yaitu kita mencari standar error model atau SSE. Kemudian ketika sudah menemukan standar error modelnya, kemudian kita masukkan lagi, kita digunakan untuk mencari standar error koefisien. Nah, kita coba cari standar error koefisien. Standar error slope itu rumus standar error model, kemudian dibagi, ya hasil standar error model ini tadi, yang variannya ya, biar ada akar kuadratnya. Variannya ini atau ini itu dibagi dengan sigma X kecil kuadrat. Sigma X kecil kuadratnya berarti tadi sigma X kecil kuadrat ini ya, 6671 ini. X kecil kuadratnya 6671 ini. Nah, ini ya 6671 ini. 6671 ini. Kemudian kita ketemu ya, hasilnya tadi kan kalau ini dijumlahkan 34710 per 8 diakarkan, itu kan jadinya 65. Ini jadinya kan nilai standar errornya tadi. Dibagi dengan, ya standar errornya dibagi dengan akar kuadrat dari 6671. Nah, kita coba cek SQRT square itu akar kuadrat dari sigma X min kuadrat. Sigma X min kuadrat, sigma X min kuadrat tadi ini, ya. 2582 ini ya, teman-teman ya. Sama ya, teman-teman ya. Ini kan. Ya. Iya, kan boleh. Ini nilai standar error untuk koefisien, dan kalau standar error ini nilai standar error koefisien. Nah, untuk nilai variannya sama saja. Kalau kita sudah langsung menemukan standar error, berarti variannya tinggal kita kuadratkan. Ini dan kita kuadratkan. Nah, ini nilai variansnya. Standar error atau varians standar errornya ini. Nilai
nilai variansnya ini. Kita kecilkan ya. Nilai variansnya ini. Nilai varians. Nah, ini adalah yang A. Pertanyaan nomor 2 yang A. Pertanyaan yang nomor 2 yang B. Yang B. Kemudian kalau pertanyaan yang nomor 2 yang A, ini standar error intercept atau konstanta. SSE atau standar error tadi, standar error model tadi, kemudian dikalikan dengan sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat, ini X-nya bukan X kecil ya. Sigma X kuadrat itu sigma yang X kuadrat yang ini. 9549 ini. 954977. 954977 ini. Nah, kemudian dikalikan dengan N atau 10 dikali sigma X min. Sigma X min sama ya. Sigma X min kuadrat 6671. 6671 ini, dan kemudian hasilnya adalah ini. 249. Nah, ini kalau mau cari variasnya tinggal dikuadratkan. Nah, ini nilai variannya. Nah, ini soal nomor 2. 2A dan B ya. Ini B. Ini A. Ini B. Oke ya. Kemudian kita cari yang nomor pertanyaan yang nomor 3. Hitunglah total sum of square. Ini pertanyaan nomor 3 di soal ujian yang kemarin, soal bagian 1 yang nomor 3. Total sum of square. Total sum of square. Nah, untuk menentukan sum of square itu ada 3. Yang pertama regresi, residual. Regresinya berapa, residualnya berapa. Nah, ini didapat dari, nah ini, teman-teman. Tadi kan kita sudah ngitung nih. Tadi kan kita sudah ngitung mengenai sum of square-nya. Nah, nilai sum of square untuk regresi kita itu ini. Totalnya ini bisa dikatakan sum of square. Yang ini teman-teman, yang Y cup min rata-rata Y kuadrat, sum of square. Nah, ini totalnya ini 460, ini kok counting general number 466022899 ini. Ini sama dengan ini 466002289. Ini adalah sum of square-nya. Kemudian nilai residual itu didapatkan dari ini. (67) itu. Nilai residual itu absolut residual,
itu nilai absolut residual. Itu tadi kita sudah ngitung ya. Nilai E ini kan nilai residual. Kemudian kita kuadratkan, itu nilai absolut residual. Itu kita sudah dapatkan. Ini jawaban nomor 1E tadi ya. Kemudian ini kalau yang ini nilai residual, itu kita absolutkan, kita absolut residual ini menjadi total nilai sum of square residualnya. Itu 34710. Itu 34710 sum of square residual. Itu tadi sudah kita hitung. Kemudian total sum of square-nya tinggal jumlahkan. Residual dan regression, sum of square regression tadi, sama nilai residualnya E kuadrat tadi, ini E kuadrat ya, atau absolut residualnya tadi, kita totalkan. Nah, ini sudah ketemu ya teman-teman ya. Nah, ini secara keseluruhan, kita sudah menghitung ini semua. Nah, teman-teman, kalau ini perhitungannya, tapi memang dosen-dosen yang lain dan teman-teman dan di dalam mata kuliah ekonometri itu harapannya teman-teman mengetahui sintak perhitungannya ini, perhitungan-perhitungan dan rumusnya ini. Nah, nanti tergantung yang diminta dosen seperti apa. Kalau ini konteks perhitungan seperti ini. Kalaupun ini tapi memang yang diminta itu rumus-rumusnya ya, caranya. Tapi kalau teman-teman untuk melakukan cross check itu teman-teman bisa melakukan perhitungan secara manual, perhitungan secara otomatis. Nah, ini perhitungan secara otomatis misalnya seperti ini. Jadi di sini ada formula, ada data, kemudian di sini ada data analyze. Kalau belum ada, di teman-teman itu belum ada data analyze, teman-teman bisa cari di sini, di option, kemudian add-ins, kemudian analyze tool pack, kemudian add minutes, ini kita go, kemudian analyze tool pack ini kita centang, kemudian kita oke. Nah, itu akan muncul data analyze di sini teman-teman. Nah, kalau data analyze di sini sudah muncul, kita klik saja, kita cari regression. Nah, kemudian kita masukkan Y-nya. Input Y range-nya, Y-nya ini kita input tidak sama totalnya ya. Kemudian X-nya, range-nya ini. Kemudian kita masukkan di new workshop aja sih. New worksheet, kita oke. Nah, baru ya. Sini. Nah, ini kan udah ketemu semua teman. Ini intercept-nya. Kita cross check ya sama yang kita kerjakan tadi. 1592 kita cross check intercept-nya minus 1592. Sorry, ini kita terus. Kemudian 0,856. Tadi 0,856 sama. Kemudian kita cek lagi absolute residual 4, nilai regresinya 4890 32220. 460 22 46, sorry. Ini empat 490. Bentar, ini kok ada yang salah.
standar error. Standar errornya tadi, nilai standar error 658694. Kita cari di sini 658694 sama. Kemudian nilai error di sini 249 yang intercept atau yang konstanta. Itu 249 ini sama seperti 249. Kemudian X variable 0,025 itu seperti yang di sini 0,025 sama. Kemudian kalau yang residual sum of square-nya empat sembilan. Oh ini 3471049 ya. Empat sembilan ini selisih koma ya, tapi rumusnya sama teman-teman. 34710 kita cross check. Nah, 34710 sama. Dan ini YCAP main ya aksen. Estimate sum square-nya enggak, saya cross check ya teman-teman ya. YCAP ini sama dengan YCAP min ini rata-rata Y.
Oh, tadi salah meletakkan sinteksnya, teman-teman. Nah, ini harusnya gini. Sum of square-nya 4893. Nah, ini kan. Nilai sum of square 4893. Kemudian residualnya itu ini. Residualnya tadi ini ya 67. Nilai absolut residual 34710. 34710 sama ya teman-teman ya. Kemudian kalau nilainya ini tadi sum of square-nya 4893 sama seperti kalau 4893 ini. Nah, totalnya tinggal jumlahkan saja. Kita konfirmasi ini apakah ini penjumlahan dari perhitungan ini gitu. 49 oh ya sama ya. Berarti penjumlahannya sama. Nah, kemudian ini nilainya sama seperti yang kita ini sudah sama ya, ini sudah include. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Hitunglah koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi teman-teman. Kita bicara mengenai koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu rumusnya ini. Koefisien determinasi itu rumusnya ini. Sama dengan Y caps min Y caps min Y bar ini untuk koefisien determinasi Y caps-nya ini sorry ya teman-teman, ada tempat ini. Jadi ada tamu tadi. Jadi kita cari ya rumusnya ini. Jadi ini total sum of square estimasi dibagi total. Jadi ini tadi estimasi nilai sum of square 247 347 ini dibagi regression dibagi dengan total. Regression dengan total 0,99 ini. Itu koefisien determinasinya. Nah, ini adalah koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini kita cek kalau di sini
itu adalah adjusted R square atau R square-nya. Kita R square ini itu kalau belum diaplikasikan ke situasi-situasi yang lain atau reals-nya. Kalau adjusted R square ini ketika sudah diaplikasikan di konteks, kalau di dunia nyata ya, diaplikasikan di konteks real. Nah, kita mencarinya R square ini 0,9929. Nah, kemudian ini tadi, jadi kalau di dalam konteks perhitungannya, Pak Simon, sebelumnya maaf Pak, ya, karena mungkin ini sudah mepet dengan waktu Jumatan gitu Pak. oh ya, nanti bisa lanjut jam berapa ya? Sebentar. Atau Akan dilanjut nanti sekitar. Atau kita ini dulu. Bagaimana Pak? Jam 1 atau setengah satu ya? Baik, mungkin dari teman-teman bagaimana? Menyanggupi dimulai kembali jam 12:30 atau jam 1 ya? Monggo saya persilakan pada teman-teman. Kita masih paling enggak 30 menit lagi ya, teman-teman ya. Untuk ngerilis untuk yang bagian 2 nanti cepat sih. Oke. Baik, teman-teman bagaimana nanti dimulai pukul 12.30 atau 13.00 ya? Baik, ada yang mengajukan jam 12:30 dimulai kembali, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, enggak apa-apa. Ya. Oke, gitu ya. Baik. Jadi kita ini tadi sampai dengan koefisien determinasi ya. Nah, oke gitu. Kita lanjut nanti ya. Oke. Ya, baik. Baik teman-teman, mungkin dikarenakan waktu sudah mendekati waktu Jumatan, saya persilakan teman-teman untuk melaksanakan sholat Jumat terlebih dahulu dan nanti sekitar 12.30 bisa mengikuti kembali asistensi yang masih dilanjutkan. Baik, mungkin saya tutup dulu ya Pak. Oke, siap. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita live dulu ya. Ya baik, nanti linknya dibuat baru lagi ya, atau bagaimana? Atau ini dipending dulu? Mungkin jika dipending nanti saya tetap di ruangan ini Pak. Oh gitu. Jadi enaknya gimana ya? Saya buat lagi atau? Mungkin pakai room ini saja gak apa-apa Pak. Nanti saya tetap di dalam room saja. Oke, berarti biar gini aja nggak apa-apa ya? Iya Pak. Oke. Baik.
Y bar kuadrat itu adalah, jadi Y aksen Y caps per atau main Y bar kuadrat itu adalah Y cap main Y bar itu ini ya. Jadi sum of square-nya. Di sum of square ini itu totalnya adalah 4893220. Itu adalah total sum of square-nya. Nah, atau regresinya sum of square regresi. Kemudian untuk residualnya kita ngambilnya dari E kuadrat ini, residual Y min Y real. Ya, Y-nya Y biasa, kemudian dikurangi Y real atau Y caps-nya, Y min Y ini, Y rata-rata Y ini, atau ini, dikurangi dengan Y ini. Nah, kemudian hasilnya ini ya. Kemudian dikuadratkan, karena ini nilainya tidak absolut, jadi totalnya itu pasti 0 di sini. Berarti kalau totalnya di sini 0, itu berarti standarnya memenuhi distribusi normal. Nah, kemudian kalau nanti akan di statistik setelah semester ini kenapa memenuhi standar distribusi residual itu sebesarkan, kemudian totalnya 34710 itu menjadi sum of square residualnya 34710 itu tidak bisa kosong. Kemudian, nah, hasil ini merupakan total koefisien determinasi itu merupakan pembagian dari regression dibagi dengan total residual. Jadi regression dibagi dengan total residualnya. Ini ya. Nah, ini kalau kita ambil hasil yang ini ya, yang awalnya tadi ini ya. Jadi regression dibagi dengan total residual ini. Hasilnya 0,99256. Ini sama ya? Sama. Jadi hasilnya sama. R square-nya itu sama. R square ini koefisien determinasi. Artinya GDP itu memiliki 99,29% mempengaruhi variabel konsumsi masyarakat atau PCE. Artinya sebesar 99,29% itu variabel GDP itu mempengaruhi PCE. Di luar itu atau sebesar 0,71%, itu dipengaruhi oleh variabel lain, baik itu tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, lain-lain, tapi di luar konteks yang kita bahas ini, itu hanya sebesar 0,71. Sehingga dapat diartikan bahwa ternyata berdasarkan data ini, ternyata PCE atau konsumsi masyarakat itu dipengaruhi oleh GDP atau dipengaruhi oleh GDP sebesar 99,29%. Artinya kalau dibahas lebih dalam lagi, berarti ternyata ketika pendapatan per kapita masyarakat itu semakin meningkat, maka konsumsi masyarakat juga semakin banyak. Artinya kan seperti itu. Dengan konteks sebesar 99,29%. Nah, artinya kalau interpretasi singkatnya, PCE dipengaruhi oleh GDP sebesar 99,29% dan 0,71 itu artinya sisanya 100% dikurangi 99,29 itu dipengaruhi oleh variabel lain.
Itu ya. Kemudian kita beranjak ke pertanyaan yang nomor 4. Jelaskan interval koefisien, jelaskan pertanyaan tadi, hitunglah interval estimasi koefisien populasi. Nah, ini rumusnya teman-teman. Kita tahu B1 ini adalah nilai koefisiennya B1. Kemudian standar SB1 itu adalah standar error yang SB1. Standar error koefisien ini yang telah kita tentukan ini tadi. Yang sudah dicari ini tadi. 0,02. Nah, kemudian degree of freedom itu dari total data. Data kan ada 10 ya. Dengan freedom-nya 2 variabel atau 2 variabel, 1 variabel dependen dan 1 variabel independen. Artinya 10 dikurangi 2. Kemudian kita ngambil alfa standar yaitu sebesar 5%. Kemudian 1 min alfa itu berarti taraf signifikasinya itu sebesar 95%. Nah, kemudian teman-teman kalau ngecek searching, ngecek T-tabel gitu ya. Ngecek T-tabel. T-tabelnya coba saya carikan T-tabel. Saya carikan T-tabel di sini. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Kita pakainya uji tutile. Tutile dan tadi degree of freedom-nya kita taraf signifikasi kita 5% atau 0,05 ini dengan sampel sebesar kayak di statistik dulu itu sebesar 10. Kemudian degree of freedom-nya adalah 8. Berarti di sini 2,306. 2,306 kita masukkan di sini. 2,30, sorry, ini 305 ya. 306. Nah, kemudian ini 306. Dengan rumus B dikurangi dengan 2, kita B dikurangi dengan alfa atau taraf signifikasi tabel itu 2,306. Ini T-tabel 0 B1 dikurangi taraf signifikasi dikali dengan standar error. Ini dikurangi. Kemudian range-nya di kurva sebelahnya itu nilai B sama ditambah dengan taraf signifikasi atau T-tabel dikalikan taraf signifikasi. Nah, ini positif, ini negatif, ini positif. Nah, range-nya artinya 0, ini hasilnya, kemudian penjumlahannya ini positif ya. Kemudian kalau ini saya pakai negatif gitu. Ini 05, ini 06 tadi. Nah, 7971 ini. Kemudian kalau ini positif 1948. Nah, gini ya teman-teman. Artinya apa? Kalau kita baca di sini, ternyata nilai B1 itu kurang dari, itu lebih dari 0,79 dan kurang dari 0,91. Nah, di sini kalau melihat aksioma yang ada di sini itu valid ya.
yang paling 0,91, kemudian kurang dari itu adalah B-nya 0,85, kurang dari itu lagi 0,79. Jadi ini valid. Kalau tidak valid ketika 0,85 ini justru 0,99 gitu. Itu tidak valid karena ini valid berarti bisa dikatakan bahwa signifikasinya memenuhi syarat. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, menentukan hipotesisnya, H0 jelas GDP itu tidak berpengaruh terhadap PCE. Kemudian H1 itu sebaliknya, yaitu merupakan hipotesis alternatif atau dugaan kita, yaitu mengatakan bahwa pendapatan per kapita, gross domestic product, itu berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat atau konsumsi expenditure. Nah, kemudian sekarang kita kemudian yang nomor 3, yang pertanyaan yang nomor 4C, itu hitunglah T statistik koefisien. Nah, T statistik koefisien itu hitungnya BO, atau BO ini berarti nilai intercept. BO ini nilai intercept ya. Di sini BO adalah nilai intercept dibagi dengan standar error. BO intercept ini ya, dibagi nilai BO 1 minus 1592 ini dibagi dengan standar errornya. Standar errornya SBU berarti. Itu 249,20. Itu di sini N35 benar ya, 35 ini. Nah, kembali SBO dibagi SBO. Pembaginya yaitu adalah BO-nya, intercept-nya di sini. Itu sebesar minus 6,3338. Kemudian B1 ini koefisien slope-nya, koefisiennya. Dibagi SBI-nya, ini koefisien slope-nya ini. 0,85 ini, 0,8564 ini. Dibagi dengan standar errornya, yaitu 0,025. Itu hasilnya 33,58. Nah, kalau kita cross check di hasil sheet-nya, hasil sheet nilai T statistiknya di sini itu kan minus 6 ya, intercept minus 6,388 dan variabel 1 atau GDP-nya itu 33,58. 33,86 minus 6,3882. Berarti valid ya, sama ya. Berarti rumusnya betul. Nah, kemudian pertanyaan nomor D. Tentukan nilai kritis apabila nilai alfa sebesar 1%. Sekarang kita cari alfanya 1% di T tabel. Di T tabel alfa 1%, degree of freedom-nya adalah 8, itu 1,860 ini. Kemudian kita masukkan ke formula. Dengan alfa sebesar 1%, hipotesis diterima jika T statistik lebih besar dari T tabel. Nah, tadi T statistiknya adalah 33,58. Kemudian T tabelnya adalah 1,86. Artinya hipotesis alternatif diterima karena nilai T statistik lebih besar daripada nilai T tabel. Itu ya. Kemudian bagaimana interpretasinya?
pertanyaan yang nomor E, itu pertanyaannya terkait dengan buatlah keputusan dan tulislah kesimpulan pengujian hipotesis uji T. Nah, uji T. Pada tabel di atas, T statistik sebesar 33,58. Ya. Kemudian nilai T tabel itu sebesar 2,305 ini dengan taraf signifikasi dengan alfa 5%. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif pada model di atas itu diterima karena nilai T statistik lebih besar dari T tabel, yaitu 33,58 lebih besar daripada nilai 2,305. Dapat dikatakan bahwa produk domestik bruto berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Nah, itu kemudian yang terakhir, yang nomor 5, itu ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan perhitungan soal nomor 1B, nah 1B itu kan perhitungan slope dan koefisien tadi, dan uji T pada soal nomor 4 tadi, hipotesis diterima atau tidaknya tadi, apakah koefisien regresi yang dihasilkan perlu diinterpretasikan? Kemudian perlu, karena memenuhi ketentuan hipotesis, artinya memenuhi ketentuan hipotesis artinya T statistik lebih besar daripada T tabel. Kemudian nilai distribusinya normal dan angka koefisien regresinya itu di dalam range 0,79 dan di dalam range 0,91 ini di tengah-tengahnya. Jadi kalau dibuat tabel distribusi normal, ada titik kritisnya, ada di area itu, tidak melenceng, tidak di luar atau tidak kurang dari ini, dan tidak lebih dari ini. Tidak kurang dari 0,79, tidak lebih dari 0,91. Ada di antara 0,79 dan 0,91. Jadi memenuhi, jadi perlu untuk dibahas lebih lanjut. Kemudian, interpretasi yang kedua, jika jawaban soal nomor 5A itu iya, atau perlu interpretasikan koefisien regresi yang dihasilkan, jelas ya sama ya. Artinya, ini seperti awal saya jelaskan tadi, setiap peningkatan produk domestik bruto sebesar 1 poin, maka konsumsi masyarakat akan meningkat sebesar minus 1591,2436. Nah, ini hasil ini dari penjumlahan dari koefisien dan intercept dan slope tadi. Y sama dengan A plus B dalam kurung X. Nah, X-nya kan jika sebesar 1 poin berarti dikalikan 1. Sehingga hasilnya adalah 1591,2436. Nah, berarti ini berpengaruhnya negatif ya teman-teman ya. Karena ketika PDB-nya meningkat, justru konsumsi masyarakatnya menurun. Sebesar ini. Itu ya. Tapi kita nggak bahas peningkatan atau penurunan, tapi pengaruh atau tidaknya. Kita membahasnya di situ. Jadi kalau peningkatan atau penurunan itu bahasnya di single side atau one tile di statistik berikutnya atau di mata kuliah statistik. Kalau kita hanya membutuhkan apakah ada pengaruh antara PCE terhadap PDB, itu ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah relevan dengan teorinya Keynes atau pertanyaan 5C? Apakah relevan dengan teorinya Keynes? Kemudian jawaban singkatnya, nanti teman-teman bisa mengeksplor jawaban ini. Sejalan dengan teori Keynes, bahwa produk domestik bruto itu memberikan pengaruh terhadap peningkatan maupun penurunan jumlah konsumsi masyarakat. Jelas ya? Jadi di dalam teori Keynes itu mengatakan bahwa peningkatan produk domestik bruto itu akan mengakibatkan peningkatan ataupun penurunan atau perubahan konsumsi masyarakat. Itu peningkatan penurunan dan pun perubahan aktivitas
produktivitas konsumsi masyarakat. Perubahan konsumsi masyarakat, baik itu perubahannya itu positif atau perubahannya itu negatif. Jadi karena apa? Ketika mereka memiliki penghasilan yang lebih, mereka akan melakukan tindak menjadi baik, menjadi mungkin lebih konsumtif ya teman-teman. Mungkin bisa lebih konsumtif. Teman-teman yang biasanya mendapatkan penghasilan 1 bulan itu 1 juta, ketika mendapatkan 1 bulan 5 juta, itu kemudian nanti konsumsinya untuk pembelanjaannya itu semakin meningkat. Nah, itu adalah teori Keynes. Dan kemudian ketika teman-teman atau kalau di dalam dinamika konteks yang ada di sini karena ini negatif, nah ini berarti sudah pada taraf early warning system. Artinya ketika pendapatan per kapitanya meningkat, mereka memahami kondisi perekonomian semakin riskan adanya peningkatan harga barang. Kemudian mereka berjaga-jaga agar memperbanyak menabung. Sehingga konsumsinya justru tidak banyak, tapi dialihkan ke dalam tabungan yang lebih besar. Lebih banyak ditabungkan. Konsumsinya bahkan justru lebih sedikit atau mungkin sama, tapi banyak penghasilan yang didapatkan itu banyak yang ditabungkan. Itu karena mereka tahu bahwa kondisi perekonomian itu rawan akan terjadi inflasi misalnya, atau rawan terjadi resesi karena ada atau rawan terjadi peningkatan harga barang semakin meningkat karena kebutuhan masyarakatnya yang atau barang baku atau bahan-bahan baku atau stok yang ada di pasar itu menipis, misalnya seperti itu. Nah, ini pembahasan sekitar soal nomor 1 atau bagian 1. Kemudian kita beranjak ke bagian 2 ya teman-teman. Bagian 2. Oh iya, sebelum ke bagian 2, teman-teman tolong dipelajari. Ini penting ya teman-teman ya. Tolong dipelajari mengenai pembahasan atau arti dari blue. Blue itu artinya base, linear, unbiased, estimation. Nah, ini artinya apa? Nanti tolong dipelajari karena ujian teman-teman itu hari Senin ya, teman-teman. Jadi, base linear unbiased estimation itu adalah kalau teman-teman belajar ordinary least square itu base adalah blue adalah suatu asumsi linearitas dengan pendekatan terbaik dapat dikatakan sebagai asumsi klasik bahwa pengujian dalam regresi memerlukan term and condition tertentu dan memenuhi syarat asumsi klasik. Ini tidak harus baku dan tidak seperti ini, tapi ini hanya overview saja, tapi teman-teman nanti tolong pelajari mengenai blue. Base linear unbiased estimation itu apa artinya? Nah, itu tolong dipelajari, siapa tahu keluar di soal-soal ujian nanti gitu. Itu kemudian bagian kedua yang ingin saya bahas di sini. Bagian yang kedua, pertanyaannya tadi itu ada soal regresi ya teman-teman ya. Saya tak screenshot ke pertanyaannya.
Pertanyaannya ini ya teman-teman ya. Buatlah rumus persamaan regresi linear dengan satu variabel independen bebas atau independen, dan buatlah persamaan regresi linear dari data di atas. Nah, persamaan regresi linearnya kan berarti kalau satu variabel itu sama Y sama dengan A plus BX kan. Y sama dengan A plus BX. Berarti kalau X-nya 1 itu BX1 gitu. Ya. Terus sama dengan Y-nya, Y sama dengan Y sama dengan A-nya itu berarti berapa itu? Ini di sini sudah ada dicontohkan ya, 450063. 450063. 637. Plus B-nya 0481 gitu ya. 0481 kali X. Sudah gitu. Nah, ini nomor 1 gini aja. Kemudian nomor 2 sekarang. Buatlah rumus persamaan regresi linear dengan 2 variabel independen. Nah, 2 variabel independen berarti kita masukkan BX1 tambah lagi plus BX2. Dia teman-teman ya. Kemudian di sini pluskan, ditambahkan. Ini X1, kemudian plus X2-nya berapa tadi? 0,119. 0,119 dikali X2. Ini ya. Gampang toh? Terus nomor 3, buatlah rumus dasar persamaan regresi linear dengan 3 variabel independen dan pola persamaan independen bebas di atas. Nah, kemudian variabel di atas. Y1, Y2, ini sama ya, berarti ini sorry, Y3 ya, itu berarti kita ini Y-nya ini Y1, sorry. Ini Y1. Ini Y2. Kemudian kalau Y3 kita Y3 berarti sini plus BX3. Di sini plus BX3 sini. Nah, karena ini tidak ada, kita plus BX3.
Begini. Oke, itu rumusnya cuma segini aja. Nah, ini kemarin ada kesalahan-kesalahan poin. Ini poin ini sama sebenarnya. Ini kayaknya ini poinnya ini 10 10 10 karena yang tahun kemarin juga saya yang handle ini kayaknya ini poinnya cuma 10 10. Nah, soal ujian teman-teman itu nanti mudah-mudahan nggak banyak berubah. Cuman teman-teman tolong dipelajari ya. Ini nanti file ini nanti akan saya kirimkan yang kita pelajari tadi ini ya sama ini ya. Ini saya hapus saja. Saya kirimkan nanti ke koordinatornya siapa ya? Nanti saya kirimkan ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya bahas. Mungkin karena waktunya sudah jam 1 ya teman-teman ya, karena nanti saya jam 2 juga ada kegiatan. Jadi tolong nanti ini dipelajari. Nanti kalau ada videonya tolong diedit dulu kemudian di-upload biar teman-teman juga bisa untuk belajar teman-teman. Yang jadi catatan sebelum mengerjakan itu teman-teman buat tabelnya ini dulu. Membuat tabel ini dulu. Karena nanti ini akan diambil satu persatu. Tinggal nanti masukkan rumus itu ya. Kemudian diinterpretasikan. Nah, untuk interpretasinya silakan teman-teman untuk dikembangkan karena saya tadi cuma menginterpretasikan yang singkat-singkat saja. Itu ya teman-teman ya. Mungkin itu yang sama yang base linear unbiased estimation ini tolong dipelajari. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu dan tempat saya persilakan teman-teman dari panitia HIMEPA. Monggo waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Simon atas penjelasannya yang sangat kompleks ya teman-teman. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa memaksimalkan kembali pembelajaran kita hari ini. Semoga nanti di ujian nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke. Baik, kita cukupkan untuk materi asistensi hari ini. Terima kasih untuk peserta yang sudah bergabung. Mengingat waktu juga telah memasuki waktu siang dan mungkin teman-teman ada aktivitas kembali. Maka untuk kegiatan asistensi pada siang hari ini saya cukupkan. Sekian asistensi pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa teman-teman bisa mengikuti asistensi selanjutnya dan jangan lupa mengisi absen. Serta mohon maaf apabila dalam penyampaian asistensi dari panitia maupun center masih terdapat kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Makasih. Terima kasih Pak Simon. Ya.